Ya, oke Pak Kades, boleh kita cerita-cerita dulu bagaimana soal pencegahan dan penanggulangan stunting yang ada di Desa Jonokalora ini. Kalau boleh eh, saya tahu penderita stunting yang ada di Desa Jonokalora ini gambarannya seperti apa, Pak? Gambarannya pada tahun 2022 penderita stunting itu berjumlah 15 orang. Kemudian kita ambil tindakan dengan intervensi. Setelah tahun 2023 ini turun tinggal 7 kasus. Oh gitu, 7. Ya. Setelah sekarang ini tinggal 4 kasus. Oh tinggal 4 kasus ya? Iya, tinggal 4 kasus. Nah, begini Pak Kades, ini kan kalau stunting itu sebenarnya kita lebih mengharapkan itu lebih banyak mencegahnya. Sekarang kan di Desa Jonokalora tinggal 4. Ini program selanjutnya kita berarti harus lebih banyak mencegah. Iya, iya. Nah, di samping mencegah tadi kita juga melakukan sebuah intervensi bagaimana penanganannya. Iya. Nah, saya ingin tahu Pak Kades di Desa Jonokalora ini apa yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga penurunan stunting itu dari tahun ke tahun tadi terjadi penurunannya secara signifikan. Apa yang dilakukan oleh desa, Pak? Kami melakukan intervensi dan berbagai makanan tambahan, memberikan susu dan melakukan pijatan. Oh begitu. Sehingga turun angka stuntingnya turun. Selain susu tadi itu tuh makanan tambahan itu apa semua? Makanan tambahan ada gizi dalam nutrisi berbentuk itu ikan yang dibentuk kayak seperti bakso itu. Itu kita kasih makan dan kita maksimalkan itu barang, bukan hanya diberikan tapi kita jaga di depannya kita bahwa barang yang kita berikan itu benar-benar dikonsumsi, dimakan. Oh begitu. Berarti berbagai macam bentuk makanan tambahan ya? Iya, berbagai macam makanan tambahan. Kita berikan. Selain ikan tadi itu apalagi makanan tambahannya? Selain ikan ada daging, ada telur, dan banyak makanan tambahan lainnya. Sayur-sayurannya ada? Sayur-sayuran. Seperti apa dia? Seperti kalau sayurnya? kelor. Oh kelor. Nah. Oh. Kemudian itu kan berarti inovasinya di situ. Iya. Ada yang menggunakan kearifan lokal kita di sini, misalnya itu buah-buahan itu. Ada. Kami gunakan kearifan lokal buah-buahan. Sepertinya itu ya pepaya, dan Saya dengar juga kan di sini daerah penghasil mente. ya mente. Apakah ada itu? Salah satunya mente. Oh, Dan mente. kami memberikan mente dan madu. Oh madu. Madu Iya. dia apa? Madu diberikan pada usia 2 tahun. Dia diberikan 1 sendok. Itu diberikan di mana itu? Diberikan pada saat posyandu. Oh saat posyandu. Iya. Wah, luar biasa. Nah selain itu, selain makanan tambahan itu apalagi inovasi-inovasi Pak yang ada di Desa Jonokalora? Kali ada berbagai macam inovasi tentang pencegahan baik pelayanan masalah stunting dan dulu pencegahan masalah stunting. Itu ada beberapa inovasi yang kami lakukan ke depan, yaitu tentang pencegahan. Kami masyarakat mengajak masyarakat, saya selaku kepala desa mengajak masyarakat untuk membicarakan tentang tentang peraturan desa. Dan Oh saya mencegahnya ya, dengan peraturan desa. Apa isinya peraturan desa Pak? Nah, peraturan desa isinya itu untuk membatasi jam malam itu Itu sebagai siapa? anak muda. Oh anak muda, anak remaja ya Anak dibatasi. remaja. Kita batasi untuk pergerakan kita batasi jam malamnya. Oh, Tidak gitu. bisa sembarang tempat di tempat-tempat yang sepi. Hmm? Tidak bisa keluar masuk baik dari masyarakat dari luar desa maupun desa sendiri tidak boleh keluar masuk di jam yang sudah disepakati sesuai peraturan desa. Itu tujuannya apa itu Pak? Tujuannya kenapa? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk mencegah perkawinan anak.
Oh, perkawinan anak maksudnya perkawinan secara dini ya? secara dini. Oke, Iya. oke. Wah, menarik, Pak. Nah, saya ingin tahu Pak Kades. Ini kan Desa Jonokalora ini jauh dari laut ini. Iya. Siap. Berarti kan ikan di sini itu boleh dibilang kurang. Iya. Apa yang ada di pikiran Pak Kades soal itu? Ini bagaimana memenuhi protein dari ikan itu, Pak? Kami pernah konsultasi dengan salah satu Profesor Nurdin, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu, mengenai kemarin pernah datang di desa saya Oh gitu, ya. tentang mengenai nutrisi. Apa yang beliau sampaikan, Pak? Menarik ini. Mengenai ikan itu sangat penting. Ikan. Sementara kami di sini tidak punya potensi laut, jauh dari potensi laut. Apa yang beliau sarankan untuk Pak Kades? Beliau sarankan bagaimana, apa upayanya Pak sama kepala desa. Jadi selanjutnya saya sambung dan saya sahuti masukan dari Pak Prof itu. Apa isi masukannya, Pak? Masukannya itu tentang itu pembuatan kolam tarpal. Oh, Pembuatan kolam tarpal. Jadi kita memelihara ikan karena kita ini potensi jauh dari laut. Kita pelihara sendiri ikan di sini. Pakai terpal. Pakai terpal seperti ikan nila. Itu sangat bagus manfaatnya. Nah, yang beliau sampaikan bagaimana, Pak? Ikan nila itu peruntukannya untuk siapa? Misalnya gini, apakah dia untuk penderita stunting atau seluruh masyarakat? Diutamakan prioritas dulu penderita stunting. Kemudian baru ke masyarakat lainnya. Itu berapa banyak Pak Kades siapkan ini, Pak? Kami merencanakan untuk 100 terpal. Oh, 100 terpal. Satu desa. Nah, sementara tadi stunting tinggal 4 ya? Iya. Berarti ini penderita stunting ini dapat dia berarti ya? Iya. Satu Itu terpal prioritas, untuk ya, dia? satu terpal. Ya. Penderita stunting dapat, kemudian yang lainnya supaya bukan cuma untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadinya stunting ke depan akan berkurang lagi, dan target kami di tahun 2024 ini akan jadikan 0 kasus. Luar biasa Pak Kades. Oh, terus begini Pak Kades, ini kan apakah hanya di desa, hanya kepala desa dan aparatnya dan kader, atau melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di sini? Bagaimana mencegah dan menanggulangi stunting itu? Apa yang dilakukan oleh Pak Kades supaya seluruh komponen yang ada di masyarakat itu mereka juga ikut andil untuk mencegah dan menurunkan stunting itu? Oke. Seperti kegiatan apa? Pak Kepala Puskesmas, ini kami lakukan, kami undang semua lembaga, semua sektor. Jadi kami buat lintas sektor di dalam untuk mencegah, dalam hal mencegah stunting ini. Kami musyawarahkan di desa. Jadi semua lembaga, masyarakat, pemuda kita sepakat untuk menanggulangi dan mencegah stunting. Itu berarti sudah ada kegiatan kumpul lah. Ada Kalau begitu. pertemuan. Kami bikin pertemuan, kumpul, dan hasilnya seperti itu, mengeluarkan sampai sehingga terjadi adanya perdes itu. Berarti nanti ini semua yang hasil ini, apakah itu masuk di dalam ini Pak, peraturan di desa? Iya, masuk dalam peraturan desa. Selanjutnya setelah kami peraturan desa itu sudah terbentuk, sudah disepakati bersama semua unsur lembaga, dan kami selanjutnya kami tidak lanjuti, dibuatkan satu-satu pos di masing-masing titik-titik tertentu keluar masuknya masyarakat dari desa luar maupun desa di dalam sini untuk keluar, dibuatkan satu pos seperti pos jaga. Yaitu kami namakan itu pos stunting. Oh, pos stunting. Pos stunting namanya. Jadi dulu ini pos ini menjaga keamanan. Dulu hanya jaga keamanan, pos ronda, pos kamling. Ya. Sekarang kami bentuk pos stunting. Menarik Pak Kades. Ini kayaknya Desa Jonokalora buat sesuatu yang menarik ini. Ada pos stunting, artinya pos untuk mencegah supaya orang tidak stunting, anak remajanya itu harus terdata dia berarti keluar malam itu ya. Luar biasa. Jam berapa Batasnya jam 10 malam. 10 malam. 10 malam. Berarti kalau jam 10 malam tidak boleh lagi keluar masuk, baik dari pemuda dari luar atau yang dari desa keluar desa. Ya. Tidak boleh. Itu siapa nanti yang jaga Pak Kades? Itu ada tim-tim
masyarakat sendiri yang kerjasama dengan tim Linmas untuk menjaga kebersamaan untuk mengantisipasi terjadinya yang pelanggaran melanggar itu aturan yang sudah disepakati tersebut. Karena kami pemerintah desa itu sudah mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi lagi perkawinan anak. Secara perkawinan anak dini ya? Iya, pada usia dini. Berarti Pak Kades, misalnya ada yang coba-coba melanggar, tiba-tiba lewat ini dia tidak lewat pos itu, apakah di desa juga memberikan semacam tanda kutip ya hukuman atau apalah yang ada di aturan itu? Ya, ada. Kami undang kebetulan kejadian, kalau ada kejadian seperti itu, kalau ketahuan akan diundang kedua orang tuanya dari masing-masing. Kalau pemuda-pemudi diundang, kami undang tokoh adat. Akan ada sanksi adat yang memberikan efek jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Misalnya Pak, efek jerahnya ini supaya muncul Berupa denda. oh ada dendanya? Ada denda. Luar biasa Pak. Ada denda, tahu sendiri kalau denda adat itu itu di luar kendali denda berarti adatnya. karena ini orang kaya linusi gifu orang Pak ya? Begitu. Istilahnya gifu orang. Luar biasa Pak Kades. Iya. Berarti ini sudah siap tahun 2025 Desa Jonokalora nol stunting ya? 2025 Desa Jonokalora nol stunting. Perkawinan dini juga tidak ada. Oke, terima kasih banyak Pak Kades. Oke. Luar biasa hari ini saya ketemu Terima kasih dengan banyak Pak juga Pak Kades. Kalpukesmas Lompentodea. Ya, terima kasih Pak.